Rasulullah SAW mengingatkan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fala yakhluwanna bimra'atin laisa ma'aha dzu mahramin minha." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia berdua-duaan dengan seorang wanita tanpa disertai mahramnya. Wa inna thalithahuma syaitan, karena sesungguhnya yang ketiga bersama mereka adalah setan. Saat itu setan betul-betul bersemangat menjerumuskan mereka dalam perzinahan. Maka dilarang keras oleh syariat. Dan di sini jemaah sekalian, Syekh mengingatkan 7 bentuk khalwat antara laki-laki dan wanita tanpa disertai mahram yang hari ini digampangkan atau disepelekan oleh sebagian orang. Padahal itu adalah pintu zina terakhir. 1 langkah lagi mereka akan terjerumus dalam zina. Yang pertama adalah khalwatul mar'ah ma'a qaribi zawjiha wa kashfu wajhiha indahu. Seorang wanita yang berdua-duaan dengan kerabat suaminya, yaitu kerabat yang bukan mahramnya, seperti sepupu suami, atau adik dan kakak laki-laki suami, atau paman daripada suaminya. Dan dia pun membuka wajahnya di hadapan mereka. Wa hadhil khulwah a'zamu khataran min ghairiha. Inilah khalwat yang paling berbahaya. Kenapa? Karena orang menganggap, nggak mungkin lah mereka melakukan perbuatan terlarang, karena mereka masih keluarga. Ini anggapan sebagian orang. Padahal justru disitulah setan bermain. Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wad-dukhula 'alan nisa." Janganlah kalian memasuki tempat para wanita. Faqala rajulun minal ansar, "Ya Rasulullah, afara'aita alhamu?" Maka berkatalah seorang sahabat Ansar, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu dengan ipar, dengan saudara laki-laki daripada suami?" Alhamu al-maut. Maka Nabi SAW mengatakan, ipar itu adalah kematian. Maksudnya, bahaya terjerumus dalam zina bersama ipar seperti bahaya kematian. Yang kedua, tatasahalu ba'dun nisa wa awliya'uhunna birukubil mar'ah wahdaha fis sayyarah ma'a sa'iqin ghairi mahramin laha ma'a anna dhalika khulwatun muharramah. Sebagian wanita, begitu pula para walinya, para ayah, itu bermudah-mudahan, bergampangan dengan naiknya seorang wanita sendirian di mobil bersama supirnya saja, padahal supir laki-laki itu bukan mahramnya. Itu adalah khalwat yang diharamkan. Jadi tidak boleh seorang wanita naik mobil berdua-duaan bersama supirnya. Apalagi kalau sampai bersentuhan, seperti naik motor. Maka ini lebih parah lagi kalau sampai bersentuhan badan. Solusinya bagaimana? Ya harus ada mahramnya yang temani. Atau cari supirnya dari kalangan mahramnya. Atau minimalnya ada 2 wanita dewasa di situ. Syekh juga mengingatkan di sini, tidak cukup hanya ditemani seorang anak kecil atau anak yang kaum laki-laki tidak merasa malu darinya untuk melakukan sesuatu yang terlarang bersama wanita tersebut. Yang ketiga, tatasahalu ba'dun nisa wa awliya'uhunna bidukhulil mar'ah 'ala tabib bihujjatin annaha bihajatin ilal ilaj. Sebagian wanita bergampangan, bermudah-mudahan, begitu pula para wali mereka, para ayah, membiarkan putri mereka atau istri mereka masuk untuk menemui seorang dokter. Lalu dia berdua-duaan dengan dokter laki-laki tersebut dengan alasan dia membutuhkan pengobatan. Wa hadza munkarun azim wa khatarun kabir. Dan ini adalah kemungkaran yang besar dan bahaya yang sangat besar. La yajuzu iqraruhu was-sukut alaih. Tidak boleh didiamkan, harus diberikan peringatan. Kalau seorang wanita perlu ke dokter laki-laki tidak masalah, tapi harus ditemani mahram. Nggak boleh dia berdua-duaan dengan dokter tersebut. Kalaupun tidak ada laki-laki mahramnya yang bisa menemani, paling tidak ada wanita lain dari kalangan keluarganya yang sudah dewasa. Kalaupun tidak ada sama sekali yang bisa menemani, paling tidak ada perawatnya, susternya yang menemani. Nggak bisa mereka berdua-duaan. Ini diharamkan. Karena ini bukan hal yang darurat. Artinya, kalau mau dicari, ada yang bisa menemani. Ya, beda halnya kalau sudah darurat sekali, nggak ada satupun yang menemani. Ya mungkin kejadiannya di tengah hutan misalkan, nggak ada orang lain. Kalau dibiarkan mati, nah itu baru sifatnya darurat. Tapi kalau masih bisa dicari orang yang menemani, maka tidak boleh mereka beralasan karena ini pengobatan, maka mereka berdua-duaan. Tidak boleh. Kemudian yang keempat, wa kadza la yajuzu khulwatut tabib bil mar'atil ajnabiyyah minhu sawa'un kanat tabibah zamilatun lahu aw mumarridah. Demikian pula seorang dokter, kata Syekh,
tidak boleh berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahramnya, sama saja apakah itu dokter wanita temannya atau perawatnya. Di ruang seorang dokter misalkan, dia bersama asistennya atau perawatnya yang perempuan, mereka berdua saja di situ. Begitu pula kepala kantor misalkan seorang direktur bersama sekretarisnya perempuan di situ, mereka berdua-duaan dalam ruangan itu, maka ini tidak dibolehkan. Kemudian yang kelima, wala khulwatul mudarris al-kafif au ghairuhu bitalibah. Tidak boleh seorang guru yang buta sekalipun atau siapa saja yang laki-laki berdua-duaan dengan murid wanitanya, walaupun dia dengan alasan mau mengajarkan Al-Quran. Tidak dibenarkan. Yang keenam, wala khulwatul mar'ah al-mudhifa bita'irah ma'a rajulin ajnabi minha. Begitu pula wanita yang bekerja sebagai pramugari di pesawat, lalu dia berdua-duaan dengan seorang laki-laki yang tidak halal baginya. Jadi intinya tidak boleh beralasan ini kan pekerjaan. Maka menjaga kemuliaan seorang wanita, kesuciannya lebih penting daripada sekedar pekerjaan. Lagi pula, wanita itu tidak harus bekerja. Wanita itu terima enaknya saja. Yang susah untuk bekerja di luar rumah, sampai capek, peras keringat, banting tulang, itu tugasnya kaum laki-laki. Makanya ini juga menyebabkan lapangan pekerjaan sulit dan berbagai macam kerusakan-kerusakan terjadi karena laki-laki dan wanita itu sama-sama berada di berbagai lapangan pekerjaan. Ini sangat disayangkan sekali. Kemudian yang ketujuh, wala tajuzu khulwatur rajul bil khadimah allati takhdimu fi baitihi. Demikian pula tidak boleh seorang laki-laki berdua-duaan dengan pembantu wanita yang bekerja di rumahnya. Wala khulwatul mar'ah sahibatul bait bil khadim. Begitu pula tidak boleh berdua-duaan wanita pemilik rumah dengan pembantu laki-lakinya. Ini jemaah sekalian, 7 bentuk khalwat berdua-duaan ataupun ikhtilat campur baur antara laki-laki dan wanita yang hari ini banyak orang bergampangan padanya, menganggap itu hal yang biasa, padahal itu adalah perbuatan dosa yang akan menjerumuskan pada zina. Amwa, pelopor bagian sunnah Asia Tenggara.